Johan, seorang pria muda yang baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga malam di sebuah minimarket kecil di pinggiran kota. Minimarket ini terletak di sebuah bangunan tua yang dulunya merupakan sekolah Belanda dari era kolonial. Dari luar, bangunan ini tampak kokoh, namun menyimpan aura masa lalu yang penuh misteri. Johan merasa senang dengan pekerjaannya yang sederhana, meski seringkali ia merasa ada yang mengawasinya, terutama saat malam tiba dan suasana sepi menguasai. Pada malam pertamanya berjaga, Johan mendengar suara langkah kaki kecil di lorong minimarket. Suara itu begitu ringan, seperti suara seorang anak kecil yang sedang berjalan dengan pelan. Johan yang penasaran, mulai menyusuri lorong-lorong untuk mencari asal suara tersebut. Namun, meskipun ia berkeliling, Johan tidak menemukan siapapun. Suara langkah itu terus terdengar di belakangnya, seolah-olah ada yang bermain-main dengannya. Ia merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi mencoba tetap tenang. Beberapa malam kemudian, saat Johan sedang merapikan barang di rak, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Di salah satu sudut minimarket, ia melihat sosok seorang anak kecil berdiri dengan tenang. Anak itu mengenakan seragam sekolah kuno, seperti yang pernah Johan lihat di foto-foto zaman dulu. Wajah anak itu pucat, dan matanya kosong, menatap lurus ke arahnya. Johan merasa jantungnya berdegup kencang, dan saat ia mencoba mendekati sosok itu, anak kecil tersebut menghilang begitu saja, meninggalkan Johan dalam ketakutan. Ketakutan mulai menghantui Johan setiap malam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan minimarket itu. Pada suatu hari, saat ia berbicara dengan seorang tetua lokal, ia mengetahui bahwa bangunan itu dulunya adalah sebuah sekolah Belanda. Anak-anak dari keluarga pejabat kolonial belajar di sana. Namun ada satu kejadian tragis yang tidak banyak diketahui. Seorang anak kecil dilaporkan hilang secara misterius, dan sejak saat itu, bangunan tersebut dianggap berhantu oleh penduduk setempat. Semakin sering Johan berjaga di minimarket, semakin sering ia diganggu oleh sosok anak kecil tersebut. Bukan hanya penampakan, tetapi kini Johan mulai mendengar suara tawa kecil yang menggema di sepanjang lorong-lorong minimarket. Suara tawa itu membuat Johan merasa tidak nyaman dan terganggu. Bahkan saat ia mencoba untuk tidak memikirkannya, suara itu tetap muncul, terutama saat waktu menunjukkan tengah malam. Suatu malam ketika Johan sedang merapikan barang di gudang belakang, ia secara tidak sengaja menemukan pintu kecil yang tertutup debu. Pintu itu tersembunyi di balik rak yang sudah lama tidak digunakan. Dengan rasa penasaran, Johan membuka pintu itu dan menemukan sebuah tangga yang menuju ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Ruang tersebut dipenuhi dengan barang-barang tua dan furnitur yang terlihat seperti berasal dari zaman kolonial. Di sudut ruangan, Johan menemukan sebuah meja kayu tua yang di atasnya terdapat sebuah buku tua dan boneka kayu kecil yang tampak usang. Johan mengambil buku tua tersebut dan membawanya ke atas untuk dibaca. Buku itu ternyata adalah buku catatan harian seorang anak dari masa lalu. Di dalamnya, Johan menemukan cerita tentang seorang anak yang merasa terisolasi dan kesepian di sekolah yang kini menjadi minimarket itu. Halaman-halaman di dalamnya mengungkapkan ketakutan, kesedihan,
dan rasa putus asa anak tersebut yang semakin hari semakin dalam. Johan mulai menyadari bahwa mungkin sosok anak yang sering muncul adalah anak yang menulis catatan ini. Setelah menemukan buku tersebut, gangguan yang dialami Johan semakin intens. Pintu-pintu lemari es terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Barang-barang jatuh dari rak tanpa sebab, dan bayangan anak kecil itu mulai muncul lebih sering. Bahkan ada saat-saat di mana Johan merasa seolah-olah tangan dingin anak itu menyentuh bahunya, membuatnya merasa tercekam dan ingin lari dari tempat tersebut. Johan menyadari bahwa arwah anak ini mungkin mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang penting yang mungkin masih berada di minimarket itu. Terbawa oleh firasatnya, Johan kembali ke ruang bawah tanah dan meneliti boneka kayu yang ia temukan sebelumnya. Saat ia memeriksa boneka itu lebih dekat, ia menemukan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya. Dengan hati-hati, Johan membuka boneka tersebut dan menemukan sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk hati. Kalung itu tampak sangat tua, dan di dalam liontin terdapat foto kecil seorang gadis kecil yang mirip dengan sosok yang sering muncul di minimarket. Johan mulai menyadari bahwa mungkin kalung ini adalah milik arwah yang menghantuinya. Setelah menemukan kalung itu, Johan mulai mengingatkan dirinya untuk menenangkan arwah anak tersebut. Namun, arwah itu semakin marah dan gangguan semakin parah. Sosok anak kecil itu muncul di setiap sudut minimarket, menatap Johan dengan tatapan penuh kebencian dan kesedihan. Johan mulai merasa terperangkap di dalam minimarket, seolah-olah ia tidak bisa keluar dari sana. Setiap langkah yang ia ambil, suara tawa anak itu semakin mendekat, dan Johan mulai merasakan kehadiran yang sangat dingin dan menekan di sekitarnya. Johan akhirnya tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan arwah anak itu. Saat malam tiba dan minimarket dalam keadaan sepi, Johan memegang kalung yang ia temukan dan memanggil arwah anak itu. Sosok anak tersebut muncul di hadapannya dengan tatapan kosong yang penuh emosi. Johan berusaha untuk berbicara dengannya, meminta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu dan berjanji untuk menjaga kalung itu. Namun, sebelum Johan bisa menyelesaikan kata-katanya, arwah anak itu mendekat dan menyentuh kalung tersebut. Sejurus kemudian, arwah itu menghilang dengan senyuman tipis di wajahnya, meninggalkan Johan yang terdiam. Setelah kejadian tersebut, gangguan di minimarket berhenti sepenuhnya. Johan merasa lega, meski bayangan akan sosok anak kecil itu masih membekas dalam pikirannya. Ia menyimpan kalung tersebut di tempat yang aman sebagai tanda penghormatan bagi arwah yang pernah menghantuinya. Meski malam-malam di minimarket kini terasa lebih tenang, Johan tahu bahwa bangunan tua itu masih menyimpan banyak cerita yang belum terungkap. Namun, ia juga tahu bahwa ia telah membantu mengakhiri salah satu dari cerita tragis tersebut, dan itu membuatnya merasa lebih damai.